Bu Widya terkejut saat melihat suaminya tiba-tiba ada di dalam kamarnya. Mendadak, perasaan takut muncul di dalam dirinya. Dia takut kalau suaminya mendengar pembicaraannya dengan Dokter Anton. Wanita parubaya itu merutuki dirinya yang lupa mengunci pintu kamar. Mas, kamu kok kesini nggak ngasih tahu dulu ke aku? Sejak kapan kamu di sini, Mas? Tanya wanita parubaya itu menyelidik. Dia hanya ingin tahu apakah suaminya mendengar obrolannya dengan Dokter Anton atau tidak. Kalau aku ngasih tahu kamu sebelum kesini, aku tidak akan pernah tahu rahasia besar yang kamu simpan selama ini, Widya. Sahutnya geram. Asal kamu tahu, aku ada di kamar ini sejak kamu mengatakan bahwa Andre adalah anak kandung Dokter Anton. Aku juga baru tahu, ternyata aku mandul. Itu artinya pemeriksaan tes kesuburan aku dan Marisa semua direkayasa oleh kamu dan Anton. Pasti kalian bekerja sama dengan dua orang dokter spesialis yang memeriksa kami. Iya kan, Bu Widya? Yang sudah tersudut dia tidak mampu mengelak lagi. Wanita parubaya itu langsung tertawa. Ya, kamilah yang meminta hasil tesnya ditukar. Sebenarnya yang mandul itu kamu, bukan Marisa, sautnya diiringi tawa. Plak-plak 3 kali pria parubaya itu mendaratkan telapak tangannya ke wajah wanita yang sudah menemaninya selama puluhan tahun. Bu Widya langsung mengusap pipinya yang terasa kebas akibat tamparan suaminya. Berani sekali kamu mempermainkan aku, Widya. Hardik pria itu, gara-gara ulah kamu memalsukan surat itu. Aku jadi menduakan Marisa hanya karena aku menginginkan keturunan pewaris dari perusahaanku. Imbuhnya geram. Bu Widya tidak menyahut. Dia hanya tersenyum semikit melihat kehancuran Tuan Emir. Pergi dari rumah ini. Jangan harap kamu dan Andre mendapatkan sepeser pun dari hartaku. Tangan pria parubaya itu menunjuk ke arah pintu kamar. Mas, apa tidak ada toleransi dari kamu? Selama ini aku sudah menemani kamu bertahun-tahun. Bu Widya berusaha mendekati Tuan Emir. Kalaupun dia diceraikan malam ini juga, setidaknya dia masih dapat pembagian harta gonogini. Jangan harap kamu mendapatkan harta dariku. Selama ini kamu sudah melakukan penipuan terhadapku. Siap-siap saja kamu setelah ini menanggung akibatnya, ucap Tuan Emir tegas. Cepat pergi dari sini, bawa anak kamu yang cacat itu. Bu Widya tidak berani melawan. Dia langsung mengeluarkan beberapa kopernya untuk membawa pakaian dan barang-barang pribadinya. Tuan Emir yang melihat Bu Widya ingin memasukkan kotak perhiasannya langsung mengambil kotak perhiasan itu dari tangan istrinya. Mas, itu milikku, kamu tidak ada hak menyitanya. Bu Widya geram. Dia ingin mengambil kotak perhiasan itu, namun Tuan Emir mengangkat kotak itu tinggi-tinggi dan mendorong tubuh wanita parubaya itu hingga jatuh ke atas ranjang. Isi yang ada di kotak ini aku semua yang membelinya, karena aku sudah memberikannya pada wanita yang salah. Jadi malam ini aku ambil kembali perhiasan-perhiasan ini, ucap Tuan Emir. Widya langsung menangis tergugu. Aku tunggu paling lambat 15 menit kamu harus sudah sampai di lantai bawah. Kalau lewat dari itu, satpam di rumah ini akan menyeret kamu turun. Imbu pria itu sebelum melangkah meninggalkan kamar, dia ingin pergi ke kamar tamu lantai bawah agar Andre dan Gisel juga bersiap meninggalkan rumah malam ini juga. Nampak Tuan Emir menggedor pintu kamar Andre. Gisel, buka pintu. Gisel beringsut turun dari ranjang untuk membuka pintu kamar. Saat ini Andre masih duduk bersandar pada headboard ranjang. Pria itu sedang main game di HP-nya. Ada apa, Pak? Tanya Gisel saat membuka pintu kamar. Segera kemasi barang-barang kalian. Malam ini juga kalian harus keluar dari rumah ini, sahutnya dengan tatapan dingin. Ada apa, Pak? Kenapa tiba-tiba kami disuruh keluar dari rumah ini? Protes Andre. Diam kamu. Jangan pernah lagi kamu memanggilku dengan sebutan Papa, karena kamu bukan anakku, ucapnya lantang, membuat Andre dan Gisel terkejut. Papa pasti bohong kan? Papa pasti mengatakan ini karena malu
memiliki anak cacat seperti aku. Andre menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan ini sama kamu. Tanyakan saja semuanya pada mama kamu. Tanyakan saja pada dia, siapa papa kandung kamu, sahutnya. Gisel segera bereskan barang-barang kalian. Setelah mengucap itu, Tuan Emir duduk di ruang tamu. Dia menunggu Bu Widya turun dari lantai atas. Di dalam kamar, Bu Widya mencoba menghubungi Anton, tapi HP pria itu tidak aktif. Akhirnya dia terpaksa memesan sebuah taksi online. Setelah menghubungi taksi, Bu Widya menelpon Aldi agar membantunya membawa 3 buah koper ke lantai bawah. 30 menit kemudian, sebuah taksi sudah memasuki halaman rumah. Kini koper-koper yang sudah diletakkan di teras rumah langsung dibawa masuk ke dalam mobil Widya. Tuan Emir beranjak dari sofa. Dia melangkah ke arah teras depan untuk menyusul Bu Widya. Di sana dia melihat Bu Widya berdiri di samping kursi roda Andre. Wanita itu menunggu koper selesai dimasukkan ke dalam mobil. Widya, mulai malam ini kamu bukan istri saya lagi. Tuan Emir menjatuhkan talak pada istri keduanya. Widya yang sudah marah pada Tuan Emir tidak menghiraukan ucapan pria itu. Dalam hatinya, sia-sia saja dia menghabiskan waktunya untuk menjadi istri kedua Tuan Emir, tapi tidak dapat apa-apa. Justru yang ada sekarang, putranya cacat akibat bertengkar dengan Tuan Emir. Setelah mengucap talak, Tuan Emir kembali masuk ke dalam rumah untuk menemui beberapa orang ART-nya. Pria itu mengatakan pada ART-nya agar besok siang meninggalkan rumah ini, karena rumah ini secepatnya akan dijual. Andre dan Gisel ikut mobil Widya, sedangkan Aldi ikut taksi. "Mah, kita mau kemana?" tanya Andre. Pria itu duduk di kursi samping kemudi. "Kita ke rumah nenek," sahut Widya. "Kenapa kita tidak membeli rumah saja? Aku tidak mau tinggal di rumah nenek yang kecil itu." "Andre, kamu jangan membuat Mama tambah pusing. Mama tidak bisa membeli rumah. Rencananya uang tabungan Mama akan Mama gunakan untuk mengobati kaki kamu." Jam 10 malam, mobil Tuan Emir tiba di rumah Bu Marisa. Pria parubaya itu membuka sendiri pintu rumahnya, karena jam segini biasanya ART-nya sudah tertidur pulas. Begitu juga dengan istrinya. Langkahnya terlihat gontai saat menaiki tangga. Hatinya saat ini diliputi oleh perasaan penyesalan dan rasa bersalah yang begitu besar terhadap Marisa. Pintu kamar utama tidak dikunci oleh Bu Marisa. Tuan Emir langsung masuk ke dalam kamar. Dilihatnya istrinya sudah tidur, istri yang selalu setia menunggunya meskipun dia duakan. Bu Marisa selama ini rela diduakan hanya karena ingin suaminya bisa memiliki keturunan, karena menurut hasil tes kesuburan dialah yang dinyatakan mandul oleh dokter, bukan suaminya. Maka dari itulah dirinya merelakan suaminya menikah lagi. Setelah membersihkan diri di dalam kamar mandi, Tuan Emir perlahan naik ke pembaringan. Dia mengecup kening istrinya, dan itu membuat istrinya yang baru saja tidur kembali terbangun. "Pak, kamu kok pulang? Katanya mau menginap di rumah Widya." "Maafkan aku, Marisa." Tuan Emir mencium tangan istrinya, membuat istrinya menautkan alis. "Kamu kenapa, Pak?" tanya Bu Marisa bingung. "Ternyata di antara kita akulah yang mandul. Hasil tes yang kita terima waktu itu dirubah oleh Widya. Kamu tidak mandul, sayang." Bu Marisa terlihat menutup mulutnya dengan telapak tangannya. "Jadi Andre bukan anak kamu, Pak?" Tuan Emir menggeleng. "Dia anak dari Dokter Anton. Pantas saja waktu Andre kecelakaan, pria itu menunggu di luar ruangan operasi. Jadi sekarang Widya mau kamu apakan, Pak? Dia sudah aku ceraikan. Dia juga sudah aku usir bersama anaknya. Aku benar-benar menyesal sudah menduakan kamu. Aku sangat menyesal." Tuan Emir terlihat meneteskan air matanya. Bu Marisa mengusap pundak suaminya. Dia tidak bisa marah pada suaminya, karena selama ini dia sudah banyak dibantu oleh suaminya, terutama dulu saat orang tua Marisa sakit. Tuan Emirlah yang membawa berobat ke luar negeri hingga sembuh. Pada waktu itu Bu Marisa tidak memiliki biaya untuk berobat.
1 minggu kemudian, Widya, Anton, dan Dokter Objin dipanggil ke ruangan kepala rumah sakit. Ketiganya nampak khawatir sekali. Perbuatan yang mereka lakukan beberapa puluh tahun yang lalu terungkap. Sejak Tuan Emir mengetahui perbuatan Widya yang memalsukan hasil tes kesuburan dia dan istrinya beberapa puluh tahun yang lalu, Tuan Emir langsung menghubungi temannya yang bernama Dr. Ivan, Direktur Utama Rumah Sakit, untuk menyelidiki kasus beberapa tahun yang lalu. Dr. Ivan meminta waktu 1 minggu untuk mengungkap kasus puluhan tahun silam, hingga akhirnya Dr. Ivan memanggil 3 orang tersangka ke ruangannya siang ini. Sebenarnya pihak yang terlibat ada 4 orang, tapi yang dipanggil ke ruangan hari ini hanya 3 orang saja, karena dokter yang satunya lagi sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Pintu ruangan Dr. Ivan diketuk. Dr. Anton membuka pintu ruangan setelah mendengar seruan masuk dari dalam. Dr. Anton masuk lebih dulu diiringi oleh 2 orang wanita yang bernama Widya dan Rakel. Di depan meja kerja Dr. Ivan sudah ada 3 buah kursi yang memang sengaja disiapkan oleh Dr. Ivan sebelum memanggil 3 orang tersangka. "Kalian bertiga silakan duduk," seru Dr. Ivan dingin. Anton, Widya, dan Rakel mengambil tempat duduk masing-masing. "Ada apa Dr. Ivan memanggil kami ke sini?" tanya Dr. Anton mewakili 2 orang wanita yang duduk di sampingnya. "Apa kalian tidak tahu kenapa saya memanggil kalian ke sini?" tanya Dr. Ivan. Tapi hanya dijawab berupa gelengan kepala oleh ketiga orang tersangka. Ketiga orang itu sebenarnya tahu, tapi mereka serempak menggeleng. "Rakel, apa kamu masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu Tuan Emir dan istrinya yang bernama Marisa memeriksakan kesuburan di rumah sakit ini?" "Iya dok," sahut Rakel sambil menundukkan kepalanya. Wanita itu tidak berani menatap wajah Dr. Ivan yang saat ini sedang menatap dingin ke arahnya. Menurut data di rumah sakit ini, Tuan Emir dinyatakan mandul, sedangkan istrinya dinyatakan subur. Namun pada kenyataannya, surat yang mereka terima waktu itu justru sebaliknya, ungkap Dr. Ivan. Pria tersebut terlihat mengatur nafasnya karena dari tadi dia menahan emosinya. Maksudnya, dokter menuduh saya memalsukan surat hasil tes itu?" "Iya," sahut Dr. Ivan mengangguk. "Ini fitnah dok. Waktu itu saya benar-benar memberikan surat tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan. Tidak ada pelanggaran kode etik yang saya lakukan." Wanita yang bernama Rakel itu membela diri. Mendengar itu, Dr. Ivan tersenyum remeh. "Bagaimana dengan kertas ini?" Pria itu menunjukkan bukti hasil pemeriksaan puluhan tahun yang lalu. 2 lembar kertas itu disimpan oleh Bu Marisa di dalam berangkas bersama surat-surat penting lainnya. Makanya sampai hari ini kertas itu masih ada. Di kertas ini tertera tanda tangan dan nama kamu sebagai dokter yang memeriksa Nyonya Marisa. Dan di kertas yang satunya lagi tertera tanda tangan dan nama almarhum Johnson yang bertugas memeriksa kesuburan Tuan Emir. Melihat bukti itu, Rakel tidak bisa mengelak lagi. "Maaf dok, saya melakukan ini karena disuruh oleh Widya dan Anton." Rakel tidak ingin kalau hanya diam saja yang menanggungnya sendirian. "Rakel, kamu jangan membawa-bawa nama kami. Kami tidak ada hubungannya dengan hal itu. Kami hanya dokter umum di rumah sakit ini. Tidak ada hubungannya dengan bidang pekerjaan kamu." Widya mengelak. "Widya, kamu tidak usah mengelak. Saya punya kejutan buat kamu." Dirut rumah sakit itu mengeluarkan potongan rekaman suara yang dikirim oleh Tuan Emir. Pria itu meletakkan gawainya di atas meja kerja. Volume suara HP itu dia tinggikan dengan tingkatan maksimal. "Aku juga baru tahu, ternyata aku mandul. Itu artinya pemeriksaan tes kesuburan aku dan Marisa semua direkayasa oleh kamu dan Anton. Pasti kalian bekerja sama dengan 2 orang dokter spesialis yang memeriksa kami. Iya kan?" "Iya, kamilah yang meminta hasil tesnya ditukar. Sebenarnya yang mandul itu kamu, bukan Marisa." Dr. Anton terkejut mendengar percakapan antara
Tuan Emir dengan Widya. Dia tidak menyangka bisa semudah itu Widya mengakui perbuatan mereka waktu itu. Malam itu sebelum Widya memutus sambungan telepon dengan Dr. Anton, Tuan Emir sudah lebih dulu mengaktifkan perekam suara di HP-nya. Jadi saat Widya masuk ke dalam kamar, HP itu dipegang oleh Tuan Emir di tangan kiri agar bisa merekam suara dengan lebih jelas. Terdengar suara tepuk tangan setelah pintu kamar pribadi Dr. Ivan dibuka. Mas Emir, Widya terkejut saat melihat Tuan Emir keluar dari kamar pribadi di rut rumah sakit. Bagaimana dengan bukti yang baru saja kalian lihat? Tuan Emir melangkah ke arah sofa. Pria itu menghempaskan tubuhnya di sana. Ketiga orang tersangka itu terdiam. Mereka tidak bisa mengelak lagi. Emir, mau kamu apakan ketiga orang ini? Tanya Dr. Ivan pura-pura, padahal dia dan Tuan Emir memang sudah merencanakan pemecatan ketiga orang tersangka. Pecat saja mereka, sahut Tuan Emir. Dr. Ivan tersenyum. Dia kemudian mengambil 3 buah amplop berwarna putih, lalu amplop tersebut dia letakkan di atas meja, tepatnya di depan ketiga orang dokter senior duduk. Di amplop tersebut sudah tertulis nama mereka masing-masing. Kalian bertiga saya pecat secara tidak hormat, karena sudah melakukan tindak kejahatan yang sangat merugikan pasien di rumah sakit ini. Apa yang kalian lakukan sudah melanggar kode etik kedokteran, karena tindakan kalian termasuk fatal. Jadi mohon maaf kalau rumah sakit ini tidak memberikan uang pesangon pada kalian. Kalian hanya akan menerima uang sebesar 1 bulan gaji saja. Selain itu, izin praktek kalian mulai hari ini akan dicabut oleh Dinas Kesehatan dan kalian akan di blacklist selamanya, tidak bisa menjadi dokter lagi, tutur Dr. Ivan menjelaskan panjang lebar. Widya dan kedua orang temannya tercengang setelah mendengar penuturan di rut rumah sakit itu. Dr. Ivan, saya keberatan kalau diberhentikan dari rumah sakit ini tanpa mendapat uang pesangon. Di rumah sakit ini saya mengabdi puluhan tahun. Sangat tidak adil bagi saya jika tidak mendapatkan uang pesangon, protes Dr. Anton yang langsung ditimpali anggukan oleh 2 orang rekan kerja yang duduk di sebelahnya. Beginilah kalau di otak kalian isinya hanya uang. Kalian menghalalkan segala cara hanya demi uang. Bagi saya, ini sudah setimpal dengan perbuatan kalian yang membawa pengaruh besar terhadap perubahan dalam hidup saya. Karena perbuatan kalianlah saya menyia-nyiakan hidup saya, memelihara induk harimau dan anaknya di rumah saya. Kalian tidak usah protes lagi. Terima saja ini sebagai akibat dari apa yang telah kalian tanam selama ini. Selain merugikan Tuan Emir, perbuatan kalian juga telah mencoreng nama baik rumah sakit saya. Silahkan keluar dari ruangan ini. Usir di rut rumah sakit. Sebelum keluar dari ruangan, Widya menatap tajam ke arah mantan suaminya, tapi Tuan Emir hanya tersenyum semik ke arah mantan istrinya. Setelah ketiganya keluar dari ruangan direktur, Tuan Emir langsung mengeluarkan gawainya. Dia ingin menghubungi temannya yang berprofesi sebagai polisi. Halo Freddy, mereka sudah keluar, ucap Tuan Emir. Sambungan telepon langsung diputus. Tuan Emir sudah melaporkan Widya dan kawan-kawannya ke kantor polisi. Hanya saja penangkapan akan dilakukan di rumah kediaman tersangka. Hal ini untuk menjaga nama baik rumah sakit agar orang-orang di luaran sana tidak mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh 3 orang dokter di rumah sakit milik Dr. Ivan. 30 menit kemudian, mobil yang dikemudikan oleh Widya sudah tiba di halaman rumah sederhana, rumah peninggalan orang tuanya yang kini hanya ditinggali oleh adik bungsunya. Mama kenapa jam segini sudah pulang? Tanya Andre saat melihat mamanya sudah datang. Pria itu sedang duduk di atas kursi roda, tepatnya di ruang tamu. Bu Widya melangkah ke arah sofa dan langsung duduk di sana. Mama dipecat, Andre.
Mama sudah tidak bisa bekerja menjadi dokter lagi. Terus bagaimana dengan hidup kita ke depannya, Ma? Mama juga bingung, Dre. Daun pintu yang masih terbuka diketuk oleh pria berseragam coklat. Selamat siang, ucap polisi tersebut setelah berdiri di ambang pintu. Bu Widya yang melihat pria berseragam coklat datang ke rumahnya langsung terlihat pucat. Ada apa ya, Pak? Tanya wanita itu dengan sedikit terbata. Bu Widya, Anda kami tahan karena telah bekerja sama dengan beberapa orang dokter untuk menipu Tuan Emir, ucap polisi itu. Pak, kenapa mama saya ditangkap? Tolong jangan bawa mama saya, Pak, ucap Andre saat melihat mamanya diborgol. Andre, di dalam tas mama ada ATM berisi uang tabungan mama. Gunakan uang itu untuk mengobati kaki kamu, nak, ucap Bu Widya sebelum dibawa keluar oleh polisi. 1 bulan kemudian, sekitar pukul 14.30, Tuan Sean dan asistennya tiba di Bandara Kota B. Keduanya dijemput oleh sopir Sony, langsung menyerahkan 2 buah koper besar pada sopir tersebut. Tuan, apa kita mau langsung ke makam Nyonya Yasmin? Tanya Sony. Iya, sebelumnya antar aku ke toko bunga. Baik, Tuan, saut sopir tersebut menimpali obrolan. Pukul 16.00, mobil sudah berhenti di depan gerbang pemakaman. Sopir langsung membukakan pintu untuk Tuan Sean. Pak Sony juga turun dari mobil. Pria itu ikut menemani Tuan Sean masuk ke dalam area pemakaman.